Memerah dan menyimpan ASI. Memerah ASI maksudnya adalah cara mengeluarkan susu atau ASI dari payudara ibu tanpa perlu gerakan menghisap dari bayi. Jadi tanpa bayi harus menetek. Caranya bisa dengan cara manual ataupun dengan alat atau pompa ASI. Mengapa kita harus memerah ASI kita? Ada kondisi tertentu di mana bayi kita tidak bisa menetek langsung atau ada suatu kondisi yang mengharuskan kita memerah ASI kita. Yaitu pada keadaan puting lecet atau nyeri, kita bisa memerah ASI kita untuk sementara waktu. Supaya tidak terasa nyerinya, biasanya kita memakai metode perah secara manual. Karena jika memakai alat, biasanya luka atau lecet tadi akan terasa nyeri. Selama kita tidak menyusui bayi kita, dan selama kita memerah ASI kita, sebaiknya ASI perah tadi diberikan ke bayi kita tanpa melalui media DOT. Sehingga nantinya jika puting tadi lecet sudah sembuh, bayi kita bisa menetek kembali. Biasanya hal ini dilakukan pada hari-hari pertama menyusui. Karena kita masih penyesuaian, yaitu kita masih mencari posisi dan pelekatan yang benar. Tapi apabila kita melakukan posisi dan pelekatan dengan baik, biasanya puting lecet ini tidak akan terjadi. Yang kedua, pada keadaan di mana bayi terlalu lemah untuk menyusu langsung atau bayi yang terpisah dari ibunya karena suatu kondisi, misalnya keadaannya kurang baik sehingga butuh perawatan di ruang NICU, maka bayi akan terpisah dari ibunya. Dalam situasi seperti ini, kita harus mengedukasi seorang ibu tersebut untuk tetap memerah ASInya setiap 2 atau 3 jam secara rutin, termasuk di malam hari. Di mana ASI perah tadi mungkin awalnya hanya sedikit sekali yang diperoleh dalam setiap kali perah, tapi tidak mengapa. Karena nanti produksinya akan terus bertambah apabila kita lakukan secara rutin. Dan nutrisi dari ASI ini tentu akan sangat berguna untuk penyembuhan bayi kita yang kita rawat di NICU tadi. Sehingga apabila bayi kita sudah sembuh dan kondisinya sudah memungkinkan, saat bayi ini akan diajari menetek, biasanya bayi kita bisa langsung menetek tanpa ada gangguan jika ASI perah yang diberikan tadi oleh ibunya tadi diberikan oleh pihak rumah sakit melalui media selain DOT. Yang ketiga, kita bisa juga memerah ASI kita saat bayi kita mengalami bingung puting. Biasanya bingung puting ini terjadi kalau bayi diberikan asupan, bisa ASI atau asupan lain melalui media DOT tadi itu. Jadi mengapa sih pemakaian DOT ini pada awal-awal dilarang? Karena memang bisa mengganggu proses menyusui. Pada keadaan bingung puting, tentu kita harus menyapi bayi kita dari DOT. Sehingga ASI tadi terpaksa kita perah karena bayi belum bisa menetek secara langsung. Setelah dia lupa dengan dotnya dan ASI perah tadi diberikan melalui media bisa cangkir, sloki, pipet, gelas, itu setelah bayi tadi bisa melakukannya dan terpisah dari dotnya mungkin kira-kira perlu waktu 3-5 hari, bahkan ada yang seminggu. Setelah itu kita bisa mencoba untuk menetei atau menyusui langsung bayi kita kembali. Nah, itu gunanya untuk memerah ASI. Guna yang lainnya juga saat seorang ibu tuh bekerja kemudian dia cuti melahirkan. Nah, ibu ini mungkin mendapatkan cuti hanya beberapa bulan. Saat dia akan kembali bekerja, tentu saja dia harus memerah ASInya secara rutin. Di tempat kerja pun seorang ibu harus memerahnya dengan baik. Minimal 3 jam sekali, tidak boleh lebih dari 3 jam. Kenapa sih? Karena biasanya yang sering dikeluhkan oleh ibu-ibu bekerja itu produksi ASInya biasanya kebanyakan akan turun. Dan ini terjadi karena ketidakdisiplinan jadwal pumping atau mungkin karena sibuk dengan pekerjaan jadi terlewat lebih dari 3 jam. Jadi diusahakan tolong di tempat kerja pun maksimal itu kalau sudah 3 jam itu harus diperah. Kalau bisa dalam waktu rentang 2-3 jam. Untuk meningkatkan suplai kita juga bisa memerah ASI kita.
Nah, bila memerah ASI tujuannya untuk meningkatkan suplai, ASI juga diperah rutin tadi ya, setiap 2-3 jam sekali termasuk malam hari. Yang terakhir mungkin saat menyapih bayi, itu payudara akan terasa penuh dan kencang. Biasanya kalau seperti ini saat penyapihan kita tidak memerahnya secara rutin, karena kalau diperah secara rutin produksi ASI tadi tidak akan berkurang, bahkan akan terus terjaga. Jadi kita perah ASI kita hanya sesekali saja jika payudara terasa penuh, itu pun mungkin memerahnya tidak sampai habis. Lama-kelamaan produksi ASI ini akan terus menurun sehingga kita bisa melakukan penyapihan secara alami dan tidak memakai obat untuk menghentikan produksi ASI. Sebelum memerah ASI, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, tapi hal ini tidak mutlak ya, yaitu seperti bila bayi tidak berada di dekat kita bisa tempatkan foto bersama dengan selimut dan pakaian bayi yang ada bau bayinya. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk merangsang hormon oksitosin agar diproduksi. Hormon oksitosin ini berguna untuk mengeluarkan ASI yang sudah diproduksi. Yang kedua, kita bayangkan tempat yang tenang dan tentram, sehingga itu akan membuat kita lebih merasa rileks. Yang ketiga, pastikan area sekitar kita itu bersih sehingga kita lebih nyaman. Kemudian yang terpenting yang harus kita lakukan memang adalah cuci tangan terlebih dahulu sebelum memerah ASI kita. Kemudian pijat lembut daerah payudara atau bisa juga dikompres dengan air hangat. Cara perah ASI secara manual. Hal mutlak yang harus kita lakukan yaitu tadi adalah cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan mangkuk bersih atau cangkir bersih, bisa cangkir seperti ini. Nah, kalau baru pertama kali mau memerah ASI, kan ASInya mungkin yang keluar hanya sedikit, kita tidak bisa juga memakai yang tempat sebesar ini. Nanti kalau ASInya cuma keluar setetes 2 tetes, rasanya ini mangkuknya kebesaran sekali ya begitu. Jadi kita bisa memilih tempat yang lebih kecil, disesuaikan dengan produksinya dulu. Kalau baru hari-hari pertama, pilihlah tempat untuk menaruh ASInya tadi itu di tempat sloki kecil atau gelas kecil, bisa juga kita pakai. Jadi contohnya misalnya ini payudaranya. Tangan kita yang sudah kita cuci bersih tadi, letakkan ibu jari di atas puting dan areola. Jadi ibu jari yang ini tadi diletakkan di atas puting dan areola. Areola itu adalah bagian yang lebih gelap dari payudara. Dan jari telunjuk kita itu berada di bawah puting dan areola, berlawanan dengan ibu jari. Dan jari yang lainnya menopang payudara. Jadi seperti ini kurang lebih. Tampak jelas ya. Kemudian cangkir ini tentu kita letakkan di bawahnya. Kita tekan ibu jari dan jari telunjuk tadi sedikit ke arah dada. Sedikit ke arah dada, jangan terlalu kuat agar tidak menyumbat aliran susu. Kemudian tekan sampai teraba sinus atau tempat penyimpanan ASI. Yang biasanya kalau ASInya sudah terproduksi, dia akan teraba seperti bergerenjel atau teraba seperti meraba benjolan sedikit. Kemudian kita tekan dan lakukan gerakan menekan dan melepas. Menekan dan melepas. Seperti ini sampai dia habis. Biasanya ASI akan lebih mengalir jika hormon oksitosin ini sudah keluar. Jadi biasanya pada saat-saat awal mungkin hormon oksitosin belum bekerja, tapi setelah beberapa saat kita melakukan pemerahan secara manual ini, tidak lama hormon ini akan keluar dan ASI akan lebih lancar untuk keluar. Kita lakukan sedemikian rupa dengan gerakan menekan dan melepas sampai ASI tadi yang keluar hanya sedikit. Kita bisa pindah lagi ibu jari dan jari telunjuk ini berputar, kita cari lagi sinus atau tempat penyimpanan ASI tadi, kemudian kita lakukan gerakan yang sama, tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas, sampai daerah tersebut juga ASI yang keluar itu sudah mulai sedikit. Secara bergantian terus menerus. Kemudian jika sebelah payudara sudah selesai, kita bisa perah di payudara yang sebelahnya.
Jadi memerah ASI ini biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 menit. Usahakan jangan lebih cepat dari waktu tersebut dan hindari untuk memirit atau mengelus kulit ke bawah seperti ini, karena nanti akan terasa sakit. Hindari juga untuk memerah di daerah sekitar puting, karena kalau kita memerah di daerah sekitar puting bisa lecet. Seperti juga bayi menetek tapi dia pelekatannya tidak baik, yaitu putingnya nanti akan lecet juga. Jadi itu hal-hal penting yang harus kita hindari. Kurang lebih seperti itu cara memerah ASI secara manual. Selain dengan cara manual, kita juga bisa memerah ASI kita dengan alat pompa. Alat pompa ada macam-macam ya Bunda, nanti bisa dicari yang pas untuk kita. Ada juga yang langsung 2 payudara sekaligus itu kita lekatkan dan kita bisa memompa bersamaan. Ada juga yang sendiri-sendiri. Masing-masing memiliki keuntungan dan kerugiannya. Sedangkan tadi dibandingkan cara yang manual dengan cara memakai pompa itu, sebenarnya apa sih keuntungan dan kerugiannya? Cara manual tadi kan kita memakai metode yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu cara manual ini praktis karena kita tidak memerlukan alat, sehingga tentu saja biayanya juga kita nggak perlu repot-repot mengeluarkan uang atau biaya untuk membeli alat pompa. Kita juga nggak perlu untuk sterilisasi alat, cukup cuci tangan sebelum memerah ASI. Kemudian bila puting lecet, juga perah dengan cara inilah yang lebih baik. Meskipun tadi saya jelaskan panjang lebar metodenya seperti itu, tetapi jangan khawatir. Biasanya memerah ASI secara manual ini kita memerlukan keterampilan, jadi kita perlu mencobanya dan melakukannya berulang-ulang sampai kita terlatih. Ada juga yang mungkin metodenya menurut pengamatan seorang ahli kok metodenya nggak pas begitu, memerahnya kok seperti itu. Tapi ternyata dengan memerah seperti itu dia bisa menghasilkan produksi ASI yang banyak begitu. Jadi ada waktu itu juga seorang ibu memerah dengan caranya sendiri. Menurut ahli atau konselor yang diamati itu kayaknya nggak sesuai dengan metode yang diajarkan. Tapi dia bisa menghasilkan ASI 1 gelas penuh. Berarti dia sudah terbiasa dengan cara tersebut, ya tidak usah dirubah. Nanti kalau dirubah dia juga belum tentu ASINya akan keluar. Jadi metode secara manual itu memang tidak sekaku seperti yang dijelaskan tadi. Kita mencari posisi yang pasnya sebenarnya. Yang tidak boleh dilakukan tadi yang seperti saya sebutkan itu, kita cuma untuk menghindari rasa sakit dan untuk menghindari puting lecet yang nantinya akan memberikan rasa tidak nyaman lagi kepada ibu. Kerugian untuk memerah ASI secara manual ini mungkin yaitu tadi butuh latihan dan keterampilan. Mungkin awal-awal memerah hasilnya nggak terlalu banyak, tapi kalau sudah lama-lama dan terbiasa hasil yang diperoleh juga akan sama banyaknya misalnya kita dengan memakai alat. Terus kemudian juga tangannya mungkin lebih cepat lelah atau lebih pegal jika dibandingkan dengan memakai yang pompa. Jadi kalau keuntungan yang pompa ASI tadi ya, kita tidak terlalu perlu keterampilan, kemudian hasil perah bisa lebih banyak dari awal pertama kali kita memerah juga, kemudian lebih tidak melelahkan apalagi yang otomatis. Terus kerugiannya kita tentu perlu biaya untuk membeli alat pompa tadi. Kemudian untuk mensterilisasi alat juga kita perlu tenaga, perlu biaya juga dan lebih repot. Setelah kita perah, tentu ASI tadi kalau nggak kita pakai langsung, kita akan simpan. Jadi bagaimana sih penyimpanan ASI perah ini? Setelah memerah ASI,
Catat tanggal ASI diperah pada wadah asip. Biarkan ASI perah tadi tercampur rata dengan memutar-mutar perlahan wadah asip. Jangan dikocok karena nanti ada bagian yang bisa rusak. Jenis wadah untuk menyimpan asip ini nggak usah khawatir, yaitu macam-macam, bisa botol kaca, botol plastik, kantong asip, atau kantong plastik gula. Kalau dia bersih pun kita bisa pakai begitu. Jadi selama kita simpan itu nanti tempat-tempat yang kita simpan ini tadi yang akan kita pakai ini mungkin harus bersih saja syaratnya. Tips menyimpan ASI di kulkas atau di freezer, yaitu tadi yang misalnya kita memakai botol kaca, tentu kita tidak boleh mengisinya sampai botol tadi itu penuh. Kita isi kira-kira 2/3 botol. Tujuannya untuk apa? Karena saat dibekukan, ASI tadi yang ada di botol itu jika penuh, dia bisa memuai lagi dan bisa pecah nanti botolnya. Itu untuk menghindari hal tersebut terjadi, kita mengisinya hanya 2/3 dari botol. Kemudian masukkan asip ke dalam kulkas atau freezer segera setelah selesai diperah. Jika akan langsung digunakan, kita tidak perlu menyimpannya di dalam kulkas atau freezer. Tetapi jika kita memakainya mungkin dalam waktu 2-3 hari, kita bisa menyimpannya di dalam kulkas dan tidak dibekukan. Jika memakainya lebih dari 3 hari, tentu harus kita bekukan. Simpan asip pada freezer bagian belakang, jangan di depan dekat pintu, karena suhunya lebih tidak stabil. Jangan memakai prinsip FIFO lagi, yaitu first in, first out. Tetapi kita harus memberikan yang terbaik untuk bayi kita. Artinya bagaimana? Kalau bayi kita menyusu langsung, tentu yang dia dapat adalah yang terbaik. ASI yang terbaik karena langsung dia peroleh dari payudara. Apabila kita memakai metode perah dan kita berikan kepada bayi kita, maka yang terbaik adalah yang terakhir kali kita perah. Dan itu yang pertama kali kita gunakan untuk bayi kita. Karena apa? Yang disimpan di dalam kulkas atau di freezer, pasti komposisinya sedikit banyak akan ada yang berubah, ada yang rusak. Jadi tentu saja itu menjadi kualitasnya menjadi turun, tidak sebaik yang baru diperah. Dan satu hal yang penting adalah ASI beku yang sudah dicairkan tidak boleh disimpan lagi pada suhu beku karena sudah tidak bisa dipakai lagi untuk dibekukan. Tips dalam mencairkan dan menghangatkan ASI perah tadi. Itu yang terakhir masuk, yang pertama keluar atau diberikan. Asip tidak terlalu perlu untuk dihangatkan sebenarnya. Tetapi kalau misalnya kita ingin memberikan pada bayi kita, mungkin dari yang beku tadi, yang ada di freezer, kita bisa turunkan dulu. Atau kalau dia sudah ada di kulkas dalam bentuk cair tapi dingin, kita bisa keluarkan. Kemudian kita siram dulu dengan air mengalir. Kemudian baru kita rendam wadah asip tadi dengan air panas. Jangan gunakan microwave. Karena microwave itu pemanasannya pakai panas yang sangat tinggi, jadi bisa lebih merusak komposisi ASI. Putar wadah ASI perah tadi secara perlahan dan berulang, kemudian dicoba dulu, jangan sampai terlalu panas. ASI perah yang sudah dicairkan jangan dibekukan kembali. ASI perah yang sudah dihangatkan harus digunakan paling lama dalam waktu 2 jam, karena setelah itu juga resikonya akan menjadi rusak. Dan tidak dapat disimpan kembali. Jadi kalau mau menghangatkan ASI tadi, hangatkan dalam jumlah secukupnya saja karena sayang sekali kalau sampai dibuang. Berapa lama sih ASI perah ini bisa disimpan? Kalau pada suhu ruangan, di mana suhu ruangannya kurang dari sama dengan 25 derajat, itu ASI perah tadi tahan sampai 6 jam. Jadi kalau ruangannya panas atau suhunya lebih dari 25 derajat Celcius, ASI perah paling lama bertahan hingga 2 jam. Kalau dalam kulkas yang bersuhu di bawah 4 derajat Celcius, ASI ini tahan hingga 3 hari. Pada freezer dengan kulkas 1 pintu, ASI
ASI perah tahan selama 2 minggu. Tapi kalau freezer dengan kulkas 2 pintu, artinya freezernya terpisah pintunya dengan kulkasnya, itu ASI perah tadi tahan 2-3 bulan. Sedangkan pada deep freezer yang suhunya mendekati minus 18 derajat Celcius, itu ASI tadi tahan 6-12 bulan. Cukup lama ya. Jadi apakah semua ibu menyusui harus memerah ASINya? Jawabannya tidak. Mengapa? Jika bayi kita menetek langsung dan kita tidak bekerja, artinya kita bisa menyusui bayi kita kapan saja, tentu ASI perah tadi tidak bermanfaat. Apalagi ASI yang terbaik adalah yang diminum saat langsung keluar dari payudara ibu pada saat bayi menetek langsung. Jadi berikan yang terbaik untuk bayi kita, usahakan kalau bisa adalah dengan menyusui langsung atau direct breastfeeding. Memerah itu juga memerlukan waktu yang tidak sedikit loh Bun, apalagi kalau kita memerah rutin setiap 2-3 jam sekali dan termasuk di malam hari, itu waktu yang terbuang juga cukup banyak, kemudian belum lagi kita istirahatnya juga pasti kurang. Jadi jika ASI kita sudah berjalan lancar, kita nggak perlu sih buang-buang waktu untuk hal tersebut. Di mana waktu yang tadi harusnya untuk memerah ASI itu bisa kita manfaatkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah, untuk mengurus rumah tangga, dan untuk menstimulasi bayi kita, itu sih yang terpenting. Atau juga bisa dimanfaatkan untuk ibu beristirahat. Jadi memerah ASI tadi memang tidak mutlak ya, tapi kalau kita punya juga seorang batita, misalnya ini anak kedua dan yang kakaknya itu tidak terpaut jauh usianya, kita juga bisa memerah ASI kita untuk diberikan kepada kakaknya. Karena secara kualitas memang ASI jauh lebih baik dibandingkan dengan susu formula. Jadi jika diperlukan kita bisa melakukan perah ASI ini. Demikian saya rasa hal-hal mengenai memerah ASI. Semoga sampai di sini penjelasan ini bisa jelas dan bermanfaat.